warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap semangat. Tetap belajarnya semangat ya meskipun kita dalam keadaan pandemi ini. Oke, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang spermatofita ya, alias tumbuhan berbiji. Nah, sebelum kita mulai ada beberapa tata tertib yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu kalian pada saat pembelajaran ini hadir pada ruang daring tepat waktu ya. Kita mulai sekarang 9.30, kita mulai sesuai tepat waktu. Yang kedua, berpakaian sopan. Yang ketiga, daring di ruangan yang tenang. Dan yang keempat, kamera harus selalu dalam keadaan aktif atau on kamera ya. Kecuali kalau kalian memang sinyalnya tidak kuat, boleh kalian bisa mematikan. Tapi kalau misalnya kuat, kalian mohon kameranya jadi on kan dan mikrofonnya di off kan. Ya, kecuali kalau misalnya kalian mau bertanya, boleh nanti misalnya mau bertanya, Pak saya mau bertanya, kalian boleh raise hand atau kalian juga boleh misalnya langsung chat. Nanti sama Bapak dibaca dari chat seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang aturan pembelajaran kita hari ini? Yang mau ditanyakan? Kalau mau bertanya, boleh raise hand? Tidak ada? Tidak. Tidak, good ya. Tidak, Pak. Oke, sebelum belajar kita sekarang berdoa dulu ya. Yang beragama Islam, kalian baca doa sesuai agama saya masing-masing. Yang bukan beragama Islam juga sama seperti itu. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, adik-adik, anak-anakku sekalian, pernah nggak kalian melihat tumbuhan ini di dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang pernah? Pernah. Coba yang pernah sebutkan ini tumbuhan apa aja. Ada bunga bangkai. Ada bunga bangkai. Terus apa lagi? Ya itu kan. Oke, di Parongpong ada nih yang ini. Pernah lihat nggak di Parongpong yang bentuknya seperti ini, yang dijual? Apa kira-kira di Parongpong? Kelihatan nggak? Ada Pak, ada. Apa itu? Bunga sepatu kan? Bunga sepatu. Bisa dijual, ini mahal loh di Parongpong itu kadang-kadang. Apa namanya? Kantong semar. Dia ini namanya kantong semar ya. Nah, kalau kita perhatikan ini semua ini adalah tanaman khas Indonesia. Jadi kalian harus bangga, ini hanya ada di Indonesia. Di negara lain nggak ada begitu. Jadi tugas kalian nanti setelah belajar biologi ini, selain kalian mengenal jenis-jenis tumbuhan, kalian ini diharapkan suatu saat bisa menjaga kelestariannya. Jangan sampai tumbuhan ini menjadi punah. Nanti anak cucu kita tidak bisa melihat, hanya bisa melihat gambarnya saja begitu. Jadi istilahnya itu apa? Tolong dijaga baik-baik gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Kali ini kita akan belajar tentang mengelompokkan tumbuhan biji atau spermatofita dalam kelas tertentu. Ya, terus kalian juga nanti harus menyajikan laporan hasil pengamatan yang harus diunggah ke LMS. Dan kalian juga nanti diharapkan memiliki sikap mandiri, teliti, jujur, dan disiplin. Ya. Jadi tujuan kita kali ini adalah untuk mengelompokkan tumbuhan berbiji, menyajikan laporan, ya, dan memiliki sikap mandiri, teliti, jujur, dan disiplin. Nah, sekarang coba on-kan kamera kalian. Kemarin Bapak sudah meminta kalian untuk membawa berbagai jenis tumbuhan. Coba di-on-kan, mana? Di bawah nggak tumbuhannya? Coba lihat. Aku juga banyak aku ngambil tadi salah. Bawa nggak? Ramdan mana Ramdan? Oh banyak ya Ramdan. Ada Pak. Siapa lagi yang bawa? Pascal bawa nggak Pascal? Apa? Bawa. Katanya ada yang bawa sampai dengan fotonya ada. Tupperware Pak. Tupperware sama Tupperware ya. Sama Tupperware ya. Hebat sekali kamu foto pakai Tupperware, orang kaya ya. Begitu. Oke. Siapa lagi yang bawa? Sudah bawa semua ya? Oke ya. Sama Bapak juga di sini bawa. Oke. Sekarang Bapak akan jelaskan dulu ya. Sekarang kita belajar tentang spermatofita atau tumbuhan berbiji. Memang ada tumbuhan tidak berbiji, ada, yaitu paku dan lumut. Jadi paku dan lumut itu adalah tumbuhan yang berspora, dia tidak berbiji. Nah, tumbuhan berbiji ini ada dua. Yang pertama gimnosperme, alias berbiji terbuka. Jadi contohnya ada yang namanya sikas rumpii, ada pinus, ada cemara, ada melinjo. Dia tidak
bijinya itu tidak ditutup oleh buah, jadi bijinya terbuka ke udara. Yang kedua itu ada tanaman angiospermae ya, atau berbiji tertutup. Jadi bijinya itu ditutupi oleh buah, ada dikotil dan monokotil. Nah sekarang kita akan belajar gimnospermae dan angiospermae. Jadi kalian harus bisa istilahnya itu membedakan mana gimnos, mana angios. Nah paling mudah kalau angiospermae dia punya bunga. Coba perhatikan tanaman yang kalian bawa semuanya, ada bunganya tidak? Atau misalnya kalaupun misalnya Pak saya mah bawa singkong tapi nggak pernah lihat bunganya. Coba kamu perhatikan seumur hidupnya singkong itu berbunga atau tidak. Jadi jangan hanya yang kamu bawa saja begitu ya. Jadi istilahnya kamu harus memperhatikan siklus selama dia. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke gimnospermae. Gimnospermae ini termasuk ke dalam tumbuhan berbiji terbuka. Karakteristiknya apa saja? Bijinya tidak ditutupi oleh buah, tidak ada bunga, jadi dia reproduksinya pakai strobilus. Ya. Terus batangnya berkambium, akarnya tunggang dan daunnya kaku. Ini contohnya di Bapak ada yang namanya cemara. Kelihatan nggak di sini kamera Bapak? Ada Pak. Ada ya. Nah Ada. jadi si cemara atau pinus ini pernah nggak kamu melihat bunganya? Pernah nggak dia berbunga? Pernah tidak? Nazla, Ramdan pernah lihat bunga pinus tidak? Pernah Pak. Belum Ya, pernah Pak. bunganya? Enggak. Tidak kan? Jadi Belum pinus, pernah, Pak. cemara dia tidak berbunga. Karena dia tidak berbunga, dia pakai strobilus. Maka dari itu dia termasuk ke dalam gimnos. Jadi mudah gimnos itu. Memang gimnos itu tanamannya apa saja sih? Kamu ingatnya begini, gimnospermae itu, nah Bapak kasih klik di sini ya. Pak Haji Meli pindah ke gang cemara. Jadi untuk mengingatnya begini, Pak Haji Meli pindah ke gang cemara. Apa saja? Ada pakis haji, melinjo, pinus, damar, ginkgo biloba, dan cemara. Selain tanaman ini masuk di kode monokotil. Itu aja mudah. Jadi kalau nanti ada ujian nasional, gitu ya, ujian-ujian tingkat nasional, terus ada pakis haji, melinjo, pinus, damar, ginkgo biloba, dan cemara. Selain itu berarti termasuk dalam angiospermae. Kita sampai sini ya. Oke. Kita lanjut, ini gimnospermae. Jadi ingat ya, gimnospermae itu apa? Tumbuhan berbiji terbuka. Dia bijinya tidak ditutupi oleh buah, tidak ada bunga. Karena tidak ada bunga, dia menggunakan strobilus. Terus tidak ada buah, batangnya berkambium, akarnya tunggang, dan daunnya kaku. Sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Ada yang ditanyakan? Silahkan. Pak, Apa? rambutan termasuk angiospermae atau gimnospermae, Pak? Oke, sekarang Bapak balikan lagi. Kalau rambutan itu bijinya ditutupi buah tidak? Ditutupi. Berarti angios apa gimnos? Lupa, Pak. Oke. Kalau yang tidak ditutupi buah namanya gimnospermae, kalau ditutupi buah berarti angiospermae. Berarti rambutan angios apa gimnos? Angios. Angiospermae. Angiospermae. Terus paling mudah begini. Kalau gimnos tidak ada bunga kan? Nah, sekarang rambutan ada bunganya tidak? Salsa. Rambutan ada bunganya tidak salsa? Ada. Ada. Berarti kalau gitu gimnos apa angios rambutan itu? Good, angiospermae karena dia memiliki bunga begitu. Hebat ya? Bisa sampai sini ya membedakan angios sama gimnospermae. Kita lanjut sekarang ke angiospermae. Kalau angiospermae dia tumbuhan berbiji tertutup, artinya apa? Bijinya ditutupi oleh buah. Dia ciri khasnya apa? Berbunga dan berbuah. Nanti dibedakan menjadi dua berdasarkan lembaganya, ada dikotil, ada monokotil. Jadi kalau dikotil ini bijinya itu kalau kita belah menjadi dua, bisa jadi dua. Contoh kacang. Kamu pernah belah kacang nggak? Bijinya kan bisa dibelah jadi dua ya begitu ya, atau kopi. Karena dia dikotil. Kalau monokotil contohnya salak. Biji salak bisa kamu belah nggak dengan tangan? Nggak bisa kan? Karena biji salak termasuk monokotil. Jadi ciri khas monokotil mana? Bijinya itu kalau kita belah pakai tangan itu nggak bisa. Jadi nggak bisa dibelah menjadi dua karena dia mono, artinya satu keping bijinya. Tapi kalau dikotil, jadi dia memiliki dua keping. Contoh kacang, ketika kita belah nanti seperti ini. Nah ini kacang. Jadi dia bisa dibelah menjadi dua. Kacang, roai, kalau di Parongpong mah banyak kan? Seperti itu. Dia termasuk ke dalam dikotil. Lalu bedanya apa lagi? Nah, sekarang kita akan membedakan dikotil dan monokotil. Silakan perhatikan sama kalian tanaman yang kalian bawa. Ya, bedanya dikotil sama monokotil. Apa di sini sudah ada daun singkong? Kira-kira daun singkong ini dikotil monokotil?
Nah, untuk membedakannya mudah. Kalau di kotil, dia bentuk tulang daunnya menjari kayak singkong ini. Kelihatan nggak? Jadi menjari seperti ini. Atau menyirip. Menyirip itu seperti apa sih, Pak? Menyirip ini. Kalau Bapak gambarkan, menyirip itu begini. Ini daun, ini ke sini. Ke pinggir seperti ini. Ini namanya menyirip. Paham? Jadi ini di Paham, Pak. kotil. Ya. Terus Bapak punya lagi daun di sini, contohnya yang ini nih. Ya. Daun yang mana? Bentar, mana daunnya? Pada dia. Nah, daun yang ini, misalnya. Kelihatan nggak? Daun yang ini. Di kamera. Kelihatan, Pak. Ini namanya menyirip. Kelihatan. Ini namanya menyirip. Jadi menyirip ini termasuk ke dalam dikotil. Jadi ini adalah tanaman dikotil. Itu dari daun. Kalau misalnya monokotil seperti apa? Monokotil itu sejajar. Nah, sejajar itu yang seperti gambar di bawah ini. Contoh saya punya, Bapak punya ini ya, di sini. Nah, di sini. Ini ada tanaman. Tanaman rumput seperti ini, kelihatan nggak? Tanaman ini kalau kita ambil daunnya, ya tulang daunnya menyirip seperti ini. Sorry, sejajar. Kelihatan nggak di sini? Kelihatan, Kamera. Pak. Kelihatan. Nah, ini sejajar. Jadi yang namanya sejajar itu, kira-kira contoh daunnya sejajar selain rumputnya ini apa? Yang daunnya begini nih, sejajar tuh begini, set ke sini. Kira-kira daun apa lagi yang bentuk? Daun pandan, Pak. Daun pandan, Bapak. Pandan, betul. Apalagi? Jagung. Jagung. Good. Jagung. Daun Tuh. tebu. Nah, Daun tebu. kemudian sabu, Rumput. apa sagu, betul. Rumput. Sagu ya, apa namanya, tebu, betul ya, seperti itu. Tuh kan kalian bisa membedakan mana dikotil, mana monokotil berdasarkan cuma daunnya doang. Begitu. Jadi istilahnya kita tidak usah repot-repot membedakan dikotil dan monokotil ya. Itu dari daun. Yang kedua, berdasarkan bunga. Nah, contoh, kalau monokotil dia kelipatan 2, 4 atau 5 mahkotanya. Kalau monokotil dia kelipatan 3. Contoh, kita hitung yang ini ya. Apa punya ini daun apa namanya? Lejet. Ya. Ini punya daun lejet ya, punya daun walu seperti itu. Sekarang kita hitung, ini ada berapa? 1, 2, yang ini ya. 3, 4, 5. Ini ada 5. Berarti kalau 5 itu kira-kira monokotil. Monokotil. Dikotil. Dikotil. Ini ada. Jadi kalau dikotil kelipatan 2 atau 5. Itu berarti dikotil. Kalau yang ini coba kita hitung. Ini daunnya seperti ini. Daunnya itu dia seperti tongkat. Tapi ini bunganya kelihatan. Kelihatan nggak bunganya? Kita hitung. Ini kira-kira monokotil dikotil. Coba kalian hitung. Ini ada berapa? 6. Ada 6. Ada 1. Berarti dikotil monokotil ini. Dikotil. Monokotil. Monokotil betul Helsa ya. Kenapa Helsa alasannya monokotil? Karena kelipatan 3. Karena kelipatan 3 tuh kan mudah ya. Jadi membedakan dikotil monokotil bisa langsung dari daun, dari bunga. Lalu dari akar. Kira-kira nih dari akar. Kalau akarnya tunggang yang kepanjang ke bawah itu dikotil. Kalau serabut seperti ini monokotil. Nah ini Bapak punya tanaman seperti ini. Lihat akarnya. Kira-kira ini monokotil, dikotil. Monokotil. Good. Alasannya apa? Karena berserabut. Memiliki akar serabut. Good. Nah gitu. Mudah kan? Nggak ada yang susah kan? Good. Hebat ya. Nah itu. Nah sekarang tugas kalian adalah ini dia. Hari ini. Kalian kan bawa 10 tanaman sekarang ya. Yang pertama beri label dulu A, B, C, D, E sampai 10. Atau kasih nomor juga boleh. Lalu amati struktur daun, bunga, akar, dan batangnya. Apakah tanaman tersebut berbunga atau tidak? Bagaimana bentuk tulang daunnya? Apakah sejajar, menyirip atau mencari? Lalu golongkan apakah gimnos atau angios? Jika termasuk angios, apakah termasuk dikotil atau monokotil? Nah nanti kalian unggah ke LMS hasilnya. Ya hasilnya. Jadi nanti tugas kalian seperti ini ya, sama seperti yang di modul begitu ya. Nah ini nanti kalian tolong buat seperti ini nanti. Oke. Silakan nanti ada yang presentasi ya, perwakilan tiap kelas minimal 1 orang atau 2 orang. Silakan. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Ya.
Silakan yang mau bertanya langsung saja. Ada pertanyaan? Bapak, Enggak? maaf, itu tadi kerjainnya semuanya. Maksudnya teh perwakilan aja apa seorang-seorang? Seorang-seorang, kan kalian masing-masing di rumah. Jadi dari 10 tanaman yang kalian bawa, tolong golongkan apakah termasuk gimnosperme atau angiosperme. Kalau termasuk angiosperme, apakah termasuk dikotil atau monokotil? Kan nanti alasannya. Paham? Contoh misalnya sama saya begini. Bapak, maaf suaranya Bapak, kurang keras. mikrofonnya mati, Bapak. Oh mati, maaf ya. Contoh begini, Burger. Bapak di sini ada tanaman, sama Bapak di sini dilabeli. Tulisin ini misalnya tanaman A. Gitu. Paham? Masukkan Paham. fotonya sama kalian ke sini. Fotonya atau digambar. Tulisin karakteristiknya. Oh, ini karakteristiknya misalnya bunganya kelipatan berapa ini? Coba hitung sama kalian. Ada kelipatan berapa kelihatan nggak di sini? Bunganya kelipatan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bunganya kelipatan 5. Berarti kalau kelipatan 5 termasuk angios apa gimnos? Kalau ada bunganya begini. Berarti ini bagus. Angiosperme. Ya. Angiosperme. Terus kelasnya apa? Dikotil, monokotil, kalau kelipatan 5? Dikotil. Dikotil. Nah begitu. Paham sampai sini, Becker? Paham, Pak. Kelihatan nggak di sini? Nah sekarang silahkan kalian kerjakan. Dikasih waktu 5 menit. Aduh. Jangan aduh udah. Ini dikotil, ini monokotil. Jadi kalian amati sesuai yang kalian amati. Kalau cuma daun doang berarti tulisin. Misalnya begini. Misalnya ini singkong. Labeli sama kalian B gitu. Foto tumbuhannya. Terus karakteristik tumbuhannya apa ini kira-kira daunnya? Berarti daunnya menjari begitu ya? Menjari. Klasifikasinya berarti termasuk kelas apa kalau menjadi begini? Dikotil berarti. Dikotil. Bisa sampai sini? Dikotret Bisa, dulu bisa. aja lah. Oke. Nanti presentasi langsung dilihat ya tanamannya. Bisa sampai sini? Insya Allah bisa, Pak. Silahkan dikerjakan waktunya. Oh ya jangan lupa daftar hadir ada di chat ya. Bapak kirim lagi daftar hadir ada di chat. Jadi nanti kehadiran bisa kalian tolong diisi daftar hadirnya ya. Bapak kirim lagi di chat. Iya, Pak. Oke, silahkan. Sambil bertanya ya. Ada yang mau bertanya silahkan. Bapak kasih waktu. Bapak, Enggak. kalau misalkan nggak pakai tabel gimana? Boleh, nggak pakai tabel boleh kamu tulis dulu. Nanti kalau dikumpulkan di LMS harus rapih ya. Masa di LMS nanti kamu acak-acakan. Karena kenapa? Yang pertama belajar kerapian. Yang kedua biar kamu nanti jadi teliti. Karena kan salah satu sikap yang ingin dikembangkan di sini itu apa rapi dan teliti ya. Begitu. Oke, good. Silahkan. Ada pertanyaan lagi silahkan. Sambil mengerjakan praktik kalian sambil bertanya ya. Tetap semangat ya. Iya, Pak. Oke. Nanti terakhir di-on-kan kamera kita foto bersama ya. Kita doakan teman-teman yang sedang sakit cepat sembuh ya. Beberapa Ted lagi sakit. Amin. Beberapa lagi sedang berjuang membantu orang tuanya katanya karena di PHK jadi dia jualan. Ya, kalian mah beruntung. Jadi kalau yang beruntung belajarnya harus maksimal ya. Karena beberapa rekan kalian ada yang kurang beruntung. Artinya apa? Orang tuanya kena PHK, tidak punya pekerjaan sehingga dia harus sambil bekerja ya. Karena zaman pandemi begini tuh banyak yang jadi korban ya seperti itu. Mudah-mudahan cepat berakhir pandeminya. Kira-kira kalian kalau belajar enakan Zoom begini atau pakai LMS biasa asinkronus yang nggak tatap muka? Nanti masukin di daftar hadir ada ya di formulirnya itu pertanyaannya, tolong dijawab. Jangan lupa di chat ya ada daftar hadir.
diisi sama kalian. Ada yang udah beres? Tasya udah beres, Tasya? Belum Pak, lagi potret. Belum, good. Belum pernah kita tatap muka ini ya di kelas. Hanya hafal di ini aja di chat ya. Kalau nggak ditagih tugas. Marsa udah beres, Marsa belum? Ika sama Hani udah beres belum? Belum Pak. Ika Rahmawati belum. Hani Trihapsari udah beres belum? Belum Praktikumnya Pak. belum. Kalau ada yang udah beres boleh raise hand ya. Seperti biasa kalau yang yang berani nanti presentasi ada penilaian ya, seperti biasa. Kalian mengingatkan tugas yang modul 5 yang belum, yang bulan Januari ada beberapa. Tolong dikirim ya. Nanti Bapak sebar yang belumnya siapa-siapa saja. Karena kalian belajar tuh sebentar lagi bulan April, Mei itu udah banyak libur begitu. Udah banyak libur. Jadi tolong dari sekarang jangan mepet-mepet lah. Bulan puasa makin riuh ya, makin banyak pekerjaan. Dilengkapi ya. Yang ada kendala hubungi wali kelasnya. Waktunya 1 menit lagi ya. Oke, waktunya habis ya. Di-on-kan lagi kameranya, mangga. Di-on-kan lagi. Ada yang baru masuk juga ini. Di-on-kan lagi. Coba saya minta wakil dari MIA 1 ada yang mau presentasi. Atau siapapun juga yang pertama kali beres, siapa silahkan raise hand. Acungkan tangan atau di chat, boleh bilang juga kalau tidak ada menu raise hand di perangkatnya. Boleh. Yang sudah beres siapa? Kita minta wakil dari 10 MIA 1. Satu tanaman aja. Apakah itu termasuk gimnos, angios, dikotil, atau monokotil begitu ya? Silakan. 10 MIA 1 ada di sini? Halo? Oke, halo? Ada Pak. Ada, sok mangga. Silakan Andrew, silakan Andrew. Belum selesai. Satu aja Andrew, satu tanaman aja. Memang ini waktunya terbatas kita ya. Satu tanaman aja, Andrew dibuka itunya dulu, videonya dibuka dulu. Andrew Febrian, silahkan. Satu tanaman, kamu jelaskan karakteristiknya masuk ke dalam golongan apa. Hasil analisis kamu ya. Silahkan Andrew. Dibuka itunya. Kameranya di-on-kan. Nah, good. Silahkan Andrew. Dilihatin ke kamera, ya itu. Good. Ini daun jeruk. Ini yang jeruk. Karakteristiknya dikotil, bunganya kelipatan 5, klasifikasinya angiospermae. Good. Betul, itu dikotil. Ini ciri khas yang paling mudah dilihat dari mana Andrew? Kalau itu dikotil. Dari daunnya. Dilihat dikotil karena dari tumbuhannya kan. Daunnya kayak apa? Daunnya menyirip apa sejajar? Daunnya menyirip. Menyirip, good. Itu good. Andrew, bagus ya. Wakil dari 10 MIA 1. Andrew, mana tadi? Berikutnya 10 MIA 2, coba. Saya mau ngecek. Atau dari IIS dulu, 10 IIS 1. 10 IIS 1 dulu. 10 IIS 1, coba. Satu tanaman aja. Karena waktunya terbatas. 10 IIS 1, ada wakilnya? Good, terima kasih Andrew ya. Luar biasa sekali kamu. Mantap, nah begitu ya. 10 IIS 1 ada? Tidak ada. Oke. Coba Salsabila. Salsabila dari kelas 10 berapa? Satu tanaman saja. Salsabila, terdengar suara Bapak? Iya Pak, bentar. Enggak, di-on-kan kameranya ya. Nanti kalian kalau tadi udah bagus ya Bapak lihat semuanya pakai seragam. Kalau lagi belajar, meskipun kita daring, pakai pakaian tapi di rumahnya pakai seragam aja ya. Begitu.
Sama nanti juga ketika ulangan PTS atau PAS pakai seragam yang rapi. Silahkan Salsabila di on kan kameranya sama dibuka mic-nya. Bentar, Pak. Enggak. Oke. Salsabila belajar di mana itu rapi sekali? Ini bunga dahlia, Pak. Yang mana liatin sayang? Agar Ini liatin. daunnya. Cuman daunnya doang. Keliatin ke kamera, Bapak nggak kelihatan. Oke, good. Jadi termasuk apa dahlia? Dahlia termasuk angiospermae. Good. Terus masuk di kotil apa monokotilnya? Kotil karena daunnya menyirip. Oke, good. Nah gitu ya. Jadi kalian sekarang sudah memahami, luar biasa sekali. Makasih ya Salsabila. Dari kelas berapa Salsabila? MIPA 2. MIPA 2 ya, MIPA 2. Oke, good. Satu lagi dong dari IIS. Bapak ingin ada wakil dari IIS siapa aja lah, bebas. Mau IIS 1, IIS 2, IIS 3, IIS 4, IIS 5 wakilnya. Bagus ya tadi Salsabila, terima kasih. IIS, ada kelas IIS nggak? Ada yang tahu nggak kelas IIS di sini? Bapak belum buka daftar hadir ya. Jangan lupa diisi daftar hadir ya, link yang Bapak bagikan. Oke, ada tidak yang dari IIS? Leriana dari mana Leriana? Ini yang Leriana mana? Leriana Yadira Sari. Dari MIA 4, Pak. Ya, berarti udah ya. Oke, kalau gitu. Oke, anak-anak karena waktunya sudah habis ya. Kita diskusi hari ini. Coba sekarang Bapak tampilkan ini ada yang namanya tanaman seperti ini. Oke. Ada yang mau menjawab tidak? Apakah tumbuhan ini termasuk gimnosperme atau angiosperme? Kelihatan nggak? Nah, kelihatan kayak ini. Apakah tumbuhan ini termasuk gimnos atau angiosperme? Siapa yang mau menjawab? Sperme, Pak. Alasannya apa? Saya, Pak. Sperme. Ya, angiosperme alasannya apa? Sofian? Gimnosperme. Siapa yang nyebut gimnosperme? Saya, Pak. Ya, alasannya kenapa? Karena jagung mah berbijinya 1. Berbijinya 1, oke. Terus tadi yang nyebut angiosperme siapa? Bagus, nggak apa-apa berani. Saya, Pak. Apa? Angiosperme alasannya apa? Hah? Sok nggak usah malu. Oke, good ya. Alasan ini kelihatan ada bunganya nggak di sini? Daunnya sejajar. Good, dia termasuk ke dalam angiosperme yang pertama ini ada bunganya kelihatan. Terus dia termasuk dikotil monokotil. Good, termasuk monokotil karena dia ini ya, dia daunnya sejajar. Nah, begitu ya. Good. Kita lanjut lagi. Apa yang dapat kalian simpulkan terkait materi hari ini? Saya tanya yang belum, Diva. Oke, Diva. Diva hari ini belajar apa saja? Silahkan Diva. Yang bisa Diva simpulkan terkait pembelajaran hari ini. Silahkan Diva. Diva Dwi Jiliana. Mangga. Pembagian dari Suaranya nggak kedengeran. belajar tentang bagaimana kita membagikan hasil dari tumbuhan angiospermae ataupun gimnospermae dan akar-akarnya menjari, menyirip atau kedengaran nggak Pak? Ya kedengeran. Good ya. Oke, yang kedua saya mau nanya laki-laki. Sekarang mas saya mau nanya lagi. Fauzan, silakan. Apa yang Fauzan dapatkan hari ini dan harus diperbaiki ke depannya? Silakan Fauzan. Fauzan ada? Masih on? Fauzan. Kalau belajar online itu seperti ini kadang-kadang ya. Sinyalnya tuh ada, tidak ada, tidak ada. Apa Ivan Fuziaman, mana Ivan? Apa yang Ivan dapatkan hari ini dan harus diperbaiki ke depannya? Ivan, terdengar suara Bapak nggak? Ivan. Iya Pak. Terdengar suara Bapak? Kedengeran. Oke. Apa yang Ivan dapatkan hari ini dan harus Ivan perbaiki ke depannya sehingga pembelajaran lebih maksimal? Silakan Ivan.
Apa ya, Pak? Ya. Ipan belajar hari ini? Tentang gimnas sama Agnes ya. Agnes Parme, good. Kira-kira Ipan dapat ilmunya tidak hari ini? Dapat sebagian, Pak. Dapat sebagian. Nah, karena dapat sebagian, kira-kira apa yang harus Ipan lakukan ke depannya biar Ipan itu bisa belajar lebih maksimal? Yang harus Ivan perbaiki sebagai bahan refleksi ke depannya. Biar Ivan itu nanti belajar maksimal, terus mendapatkan ilmu itu tidak sebagian seperti hari ini. Kira-kira apa, Ivan? Harus lebih serius. Harus lebih serius. Apalagi kalau sebelum belajar suka baca dulu kita. Iya, saya baca doa. Baca dulu, good ya. Jadi nanti biasakan juga sebelum belajar, sesudah membahas sesuatu itu nanti dipelajari lagi ya. Belajar sebelumnya, saat diskusikan nanti belajar lagi ya. Iya. Oke, ada tugas buat kalian semuanya. Jangan lupa nanti hasil pekerjaan hari ini diunggah ke LMS ya. Tugasnya yang ayo kita identifikasi tumbuhan, aktivitas 1 ya yang di modul. Tugasnya membaca materi terkait Kingdom Animalia. Nah, ini materi yang sangat sulit karena mulai minggu depan itu kalian masuk ke kingdom yang baru ya. Masuk ke dalam taksonomi yang baru, masuk ke KD yang baru. Jadi tugasnya membaca materi terkait Kingdom Animalia. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf kita lebih berapa menit ya, 2 menit seperti itu. Kira-kira yang mau ditanyakan nggak sebelum Bapak tutup? Ada yang mau disampaikan? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa berbicara secara langsung. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.